Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini Bapak Dr. Haji Ahmad SMI, MSI hadir bersama kita karena sudah sekian lama absen di kajian perjalanan akhirat ini. Mudah-mudahan beliau terus diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan kepada kita semua, mudah-mudahan kita terus istiqomah menuntut ilmu, khususnya kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Tema kita pagi ini tentang orang-orang yang jasadnya tidak dimakan tanah. Jasadnya utuh, meski sudah dikubur sekian puluh tahun. Sebelum kita masuk siapa saja mereka ini, apa saja amalan yang mereka lakukan, saya akan bercerita terlebih dahulu beberapa fakta, baik itu saya dengar langsung dari jamaah yang cerita ke saya, ataupun bacaan-bacaan yang saya baca, dan video-video yang kita tonton, mengarah ke satu tujuan, bahwasanya jasad mereka itu benar-benar utuh. Padahal Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan seorang profesor dari Malaysia, Baharudin Umar namanya. Menurut beliau, jasad manusia ini apabila dikubur di dalam tanah tanpa diberi pengawet, tanpa dilapis dengan benda-benda yang tidak bisa masuk hewan ke sana, jasad manusia itu hanya mampu bertahan 3 hari 3 malam. Itu paling lama. Jadi kata beliau, kalau sudah masuk tanah, maka jasad ini akan membusuk, kemudian hijau, lalu di situ datanglah ulat-ulat tanah atau makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Maka katanya, yang dimakan terlebih dahulu adalah bagian yang lembut-lembut. Sebenarnya ini normal, karena apapun akan kembali ke tanah. Tumbuh-tumbuhan kalau mati akan kembali ke tanah. Daging-daging, hewan-hewan yang mati akan kembali ke tanah. Karena memang penciptaannya berasal dari tanah. Hal ini perkara yang lumrah dan sebenarnya bukanlah menakutkan, tidak. Dimakan oleh ini, dimangsa oleh ini. Itu hanya karena di muka bumi ini kita itu fana, kita ini materi. Materi itu sifatnya habis. Maka Allah katakan kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di alam semesta ini akan binasa. Termasuk kita. Apapun akan habis. Ini sudah menjadi sunatullah, hukum alam, dari materi kembali ke materi, habis. Nah, tetapi ada orang-orang yang sudah meninggal sekian tahun, bahkan puluhan tahun, jasadnya masih tetap utuh. Dan hebatnya Bapak Ibu, fenomena ini tidaklah berlaku kecuali bagi orang Islam. Itu hebatnya. Di luar Islam, kita tak sebut apa keyakinannya. Belum pernah kita dengar, saya baca, saya dengar, saya perhatikan, teliti di dalam buku-buku, belum pernah terjadi kepada orang-orang yang memeluk agama Islam sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Berarti ini menunjukkan agama yang kita yakini ini adalah agama yang hak, agama yang benar. Kalau berdasarkan dalil, kita mungkin sering dengar dalilnya. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Islam itu maknanya agama yang dibawa mulai zaman Nabi Muhammad
mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad, semua agamanya Islam. Perintahnya satu. Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 36, an ya'budullah wajtanibu taghut. Sembahlah Allah, tinggalkan sesembahan selain Allah. Itu perintah semua agama, semua nabi yang dibawa dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi salah satu kisah yang pertama, dulu ada jemaah kita setelah saya selesai pengajian, Ustaz, ada keluarga kami sebelumnya dikubur di dekat rumah. Karena waktu itu tak sempat atau ada hal sehingga menyebabkan dikubur dekat rumah. Lalu lebih kurang 30 tahun kemudian, kubur itu ingin dipindahkan ke pemakaman keluarga kami yang ramai dikuburkan di sana. Alangkah kagetnya kami ketika kubur ini dibongkar, maka jasad orang ini masih utuh. Kira-kira apa amalannya? Satu peristiwa. Nanti kita jelaskan amalannya di bagian pembahasannya. Ini contohnya. Dan itu disaksikan bukan satu dua orang, tapi ramai. Yang kedua, ada satu komplek pesantren zaman dahulu, zaman PKI. Pesantren ini diserang oleh orang-orang yang tak beriman itu, kemudian banyaklah yang menjadi korban, baik daripada kiainya, para santrinya. Akhirnya dimakamkanlah di tempat pesantren tersebut. Sampai sekian waktu pesantren itu tutup, lalu kemudian tanah ini dibeli oleh suatu perusahaan. Lalu dirapikan, dibersihkan, digalilah beberapa tempat. Rupanya ada beberapa puluh santri yang terkubur di situ, jasadnya masih ditemukan. Dua contoh. Contoh yang ketiga, ada sebuah daerah yang mana kuburannya itu di samping sungai, di pinggir sungai. Lalu sungai ini meluap. Ketika sungai ini meluap, maka terbongkarlah sebagian kubur tersebut, hanyut. Ketika hanyut, ditolong, diselamatkan oleh orang kampung tersebut. Dikiranya jenazah itu jenazah yang baru saja dikubur. Setelah ditengok wajahnya, jarang yang mengenali kecuali orang-orang tuanya. Dia kenal bahwasanya orang ini hidup di tahun ini bersama ini dengan ini. Kalau di zaman Nabi ada tidak yang seperti itu? Ada. Ketika terjadi hujan deras di Bukit Uhud, lalu orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang dikuburkan di jenazah di Bukit Uhud ini terbongkar oleh aliran air tersebut. Ini terjadi di tahun 50-an Hijriah. Ketika dibongkar, maka sahabat-sahabat yang masih hidup, sahabat senior dan sahabat yang bertemu dengan sahabat yang meninggal itu, salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, melihat bahwasanya jenazah Hamzah itu masih utuh sekali. Dan bahkan dia masih melihat darahnya masih mengalir dari bekas sobekan Hindun sebelum masuk Islam. Karena Hindun begitu benci dengan Hamzah disebabkan banyak ahli keluarganya yang meninggal di perang Badar. Makanya Hindun itu benci sekali. Ini sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam sudah bertobat. Dan Rasul ataupun Islam tidak lagi mengkaji masa lalu. Itulah hebatnya Islam, Bapak Ibu. Kalau ada orang masa lalunya suram, kelam, kemudian dia bertobat, maka Islam sudah menghapuskan. Tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Begitulah Islam mengajarkan kepada pemeluknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah semacam ini, baik itu yang kita dengar, yang kita baca, ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita nanti dapat temukan. Lalu pertanyaannya, siapakah mereka ini? Apa saja amalannya? Yang pertama, kita mulai dengan Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, yaitu para Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dari Aus bin Aus, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aus bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah."
Sesungguhnya yang hari yang paling mulia di antara hari-hari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adamu alaihi salam. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubida. Dan pada hari Jumat Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi nabkhat. Dan pada hari Jumat ditiupnya sangkakala. Wa fihi sa'qah. Dan pada hari Jumat juga akan terjadi goncangan yang dahsyat. Ini menjelaskan kiamat itu di hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu a'lam bishawab. Just Nabi sebutkan di hari Jumat. Maka Jumatnya tidak disebutkan. Kalau ada yang menetapkan nanti Jumat Ramadan, itu dustakan perkataannya. Sebab perkara gaib Allah tak tampakkan kepada Nabi bahkan kepada malaikat wala malakun muqarrabun. Malaikat Jibril pun tak tahu. Apalagi manusia biasa. Maka kata Rasulullah, fa'akthiru alayya minas salah. Maka perbanyaklah untuk berselawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'radatun alayya. Karena sesungguhnya salat kalian disampaikan kepadaku. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna? Bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu ya Rasulullah? Wa qad aramta, ai yaqulu wa qad balaita. Jasadmu telah dimakan tanah. Qala, Rasul menjawab, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla harrama, mengharamkan alal ardi, kepada bumi, antakula ajsadal anbiya, memakan jasad para nabi. Kita fokus dulu kisahnya dengan para nabi. Ada nabi di sini? Tak ada, berarti peluang ini tertutup. Ada pun nanti yang mengaku nabi belakangan, itu nabi palsu. Akan ada, akan selalu ada. Di Pekanbaru ya ada, Pak. Yang mengaku nabi, mengaku Imam Mahdi, mengaku tim sesnya Mahdi. Bayangkan itu. Saya mau dibaiat, Pak. Habis mengaji 2 tahun di situ, datanglah seorang ibu-ibu, Ustaz mau selamat enggak dunia akhirat? Maulah, saya bilang. Ustaz baiat ke saya karena saya ini helper Mahdi. Jadi hati-hati nanti Bapak Ibu, macam-macam manusia itu. Saya ini kalau tim ses lah kalau bahasa kitanya. Saya ini penolong Ansarul Mahdi. Sekarang Imam Mahdi itu sudah muncul di India. Namanya Muhammad Qasim, orang India. Imam Mahdi itu orang Arab. Jadi kalau datang kepada kita nanti mengaku-ngaku Mahdi, tengok nasabnya. Kalau nasabnya sampai ke orang Ocu, berarti itu batal. Karena sudah tidak benar itu, karena bukan orang Indonesia. Oke, baik. Kisah yang pertama yaitu kisah di zaman Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab menaklukkan negeri-negeri. Sampailah ke sebuah negeri di daerah Iran. Ketika negeri ini sudah ditaklukkan dan para rajanya sudah meninggalkan negeri tersebut, ditemukanlah ada satu jasad yang terkurung di dalam penjara. Jasad ini sedang memegang kitab suci Injil. Kemudian ditengok, tak satu pun yang mengenali. Lalu dibukalah dalam kitab tersebut, rupanya dahulu pernah diutus kepada kaum Bani Israel seorang nabi yang bernama Samuel. Samuel mirip dengan nabi yang diutus di zaman Talut dan Jalut yang sebelumnya kita kisahkan. Karena nabi-nabi dahulu namanya Samuel, Daniel, ya semacam-macam itulah nama-nama nabi yang tidak Arab. Lalu kemudian setelah dicek oleh para sahabat ini, rupanya ini dahulu seorang nabi yang menyampaikan dakwah di kalangan Bani Israel, namun Bani Israel ini menolak. Zaman itu Bapak Ibu, Bani Israel banyak membunuh para nabi. Yang itu orang-orang Yahudi. Yang ini kita kisahkan sebelum ini secara detail. Dan ada yang mereka penjara. Itu yang Allah kisahkan di dalam surat Yasin, surat yang ke-36 ayat 13 sampai ke-16. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Idh arsalna ilaihi musnaini. Ketika kami utus kepada mereka 2 rasul, Sodik dan Soduk. Fakadzabuhuma, mereka dustakan 2 rasul ini. Fa'azazna bithalith, kami utus rasul yang ketiga namanya Shalum.
sama juga mereka dustakan. Sampai ada, bukan Nabi dia, waja'a rajulun min aqsal Madinah, seorang laki-laki yang sama-sama ingin membenarkan dakwah Nabi itu pun ditangkap. Namanya Habib An-Najjar. Begitulah Bani Israel dahulu terhadap nabi-nabi mereka. Sampai Nabi Samuel ini terkurung dan meninggal di dalam penjara. Itu satu kisah. Kisah di zaman Rasulullah. Ini kisah yang menarik. Sudah beberapa kali kubur Nabi itu ingin dibongkar dan dicuri jasadnya. Yang pertama nanti kita kisahkan Daulah Fatimiyah di Mesir. Fatimiyah itu berkembangnya di Mesir yang sebagai pendiri Al-Azhar. Tapi kemudian Al-Azhar beralih menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah selesai perang salib. Yang kedua, di zaman Nuruddin Az-Zanki. Nuruddin Az-Zanki ini masanya setelah masa Imam Al-Ghazali. Karena zaman itu keadaan umat Islam sangat terpuruk sekali. Mereka, para pemimpinnya, para pemimpin Abbasiyah, tidak mementingkan rakyatnya, berhura-hura, hidup hedonis. Kemudian menengok keadaan seperti itu, muncullah tentara salib yang menaklukkan umat Islam. Maka muncul di situ Imam Al-Ghazali ingin menghidupkan keagamaan orang-orang Islam di kala itu. Maka beliau buat satu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ihya artinya menghidupkan, ulum artinya ilmu, din agama, menghidupkan ilmu agama. Imam Ghazali tidak langsung memerintahkan ayo kita berjihad, tidak. Imam Ghazali membangun spiritual masyarakatnya terlebih dahulu. Karena seseorang diminta untuk melakukan sesuatu, apabila tidak ada panggilan dari dalam dirinya akan sulit. Maka begitulah cara Imam Ghazali dengan aliran tarekatnya, aliran sufinya, membangun religiusitas bagi masyarakat Arab kala itu. Lalu kemudian lahirlah ulama-ulama hebat, Nuruddin Az-Zanki, kemudian lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Bapak Ibu, penaklukan Palestina itu tidak ujug-ujug ditaklukkan, tidak. Disiapkan oleh Imam Al-Ghazali selama hidupnya untuk mencetak pemimpin yang hebat. Lalu apa yang terjadi di zaman Az-Zanki? Setelah itu ditaklukkan, Palestina ditaklukkan, Nuruddin Az-Zanki bermimpi. Dalam mimpinya itu ada dua orang laki-laki dari Maroko yang menyamar masuk Islam. Datang ke kota Madinah, membeli sepetak tanah tak jauh dari kuburan Rasulullah SAW. Bermimpilah beliau, dalam mimpinya itu kata Rasulullah SAW, inkizni. Begitu disebutkan dalam kitabnya. Inkizni, tolong aku, tolong aku. Terbangun Nuruddin Az-Zanki, setelah itu tidur lagi. Tidur yang kedua, bermimpi-mimpi yang sama. Sampai 3 kali. Penasaranlah beliau. Akhirnya, dia pun datang dari Palestina ke Madinah Al-Munawwarah. Pemimpinnya ketika itu yang bernama, ujung namanya Al-Musili dari Mosul. Mosul itu Irak. Musili ini kemudian, wahai pemimpin Abbasiyah Al-Musili, saya tadi malam bermimpi, mimpi saya begini. Apa yang terjadi dengan kekasih kita Rasulullah SAW? Apakah engkau ingat sifat-sifatnya, ciri-ciri wajahnya? Kata Al-Musili kepada Nuruddin Az-Zanki, ya, saya masih ingat. Kalau begitu, tak mungkin kita tuduh satu persatu orang ini. Begini saja caranya. Kita kumpulkan mereka, kita bagi sembako, bagi sedekah. Kumpulkanlah satu persatu. Nuruddin Az-Zanki sudah duduk di belakang. Tengok wajah ini, tidak. Ini tidak, itu tidak. Habislah yang menerima sembako tadi, menerima sedekah tadi. Tak ada satupun wajah yang mirip dengan mimpi saya. Ditanya oleh Sultan Al-Musili tadi, wahai pengawalku, apakah semua orang kota Madinah ini sudah mendapatkan bantuan kita? Sudah, wahai Sultan, kecuali 2 orang. 2 orang itu siapa? Dari Maroko. Kenapa dia tidak datang? Karena dia orang kaya. Mana mungkin dia mau menerima sedekah kita. Kalau begitu coba panggilkan. Dipanggillah 2 orang ini. Ketika Nuruddin Az-Zanki melihat wajahnya, kata dia, inilah orangnya.
Kagetlah sultan tadi. Nak mungkin dua orang ini ahli ibadah. Siam wa qiyam di depan manusia, nampak dia selalu puasa, nampak dia selalu solat. Kemudian mereka geledah rumahnya, dicari di dapur, di kamar tidur, di ruang tengah, tak didapatkan tanda-tanda orang ini yang melakukannya. Nampaklah oleh sultan tadi satu tikar, ditengoknya, dibukanya tikar ini, rupanya di bawah tikar itu sudah ada galian lubang. Jadi kata sultan tadi, wahai kalian yang berdua, kalian ini sebenarnya siapa? Setelah ditelusuri Bapak Ibu, rupanya seorang Nasrani yang pura-pura masuk Islam. Kalau zaman sekarang namanya ini misionaris. Misionaris itu dia beda agama dengan kita, tapi datang ke tempat kita, mendakwakan agama mereka. Bahkan ketika kami, ya jamaah kita juga, bantuan dari jamaah kita juga, kita hantarkan sedekah-sedekah kita ke yang daerah ke Batam itu, yang Buton, Selat Panjang. Wah, itu kita bersaing tuh Pak. Di jemaah kita memberikan baju, memberikan waktu itu bulan Zulhijjah, kurban. Dan tadi kita cerita dengan Pak Ahmad, kalau di Rohul itu Ustaz, berapa persen tadi Pak? Sekian persennya, ya, sebut saya Bapak Ibu ya, orang yang alirnya orientasinya ke PKI, sekian persennya yang beda dengan Islam, yang bukan Islam, yang mereka itu bersatu padu di sana. Alaulah nanti ya ini menjadi corong masyarakatnya, menjadi wakilnya di sana, maka negeri 1000 suluk itu bisa jadi tidak ada suluknya lagi. Bisa jadi berubah. Di negeri kita, ketika saya baca Bapak Ibu, sekarang ini sudah banyak orang-orang yang maju, baik itu di tingkat regional ataupun lebih tinggi, mereka bersatu padu untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Ini kalau kita cerita itu. Maka bagaimana cara mereka? Mereka mendakwakan. Itu yang terjadi di zaman Nurul Azengki tersebut. Rupanya mereka ini disusupi, ditugaskan untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Tapi yang namanya Rasulullah SAW dan para nabi yang lainnya, Allah katakan innallaha ya'simuka minan nas. Allah jaga kamu dari manusia, baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Maka nabi-nabi yang diberikan syariat, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad akan selamat dari pembunuhan, akan selamat dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh musuhnya, baik semasa hidup ataupun setelah meninggal. Ini kisah yang kedua tentang jasad Nabi yang utuh ingin dicuri oleh orang-orang Nasrani Maghrib, Maroko ketika itu. Yang ketiga, tadi Nabi Samuel, Nabi Muhammad yang kedua ini, kisahnya ketika itu pemerintahan Fatimiyah diperintahkan oleh Hakim bi Amrillah, itu gelarnya, Hakim bi Amrillah. Dikirimlah 2 orang tentaranya ke kota Madinah. Di sana mereka pura-pura seperti sama dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah untuk dibedakan Bapak Ibu antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kalau sudah datang zuhur ke Masjid Al-Azhar, Syiah itu satu waktu dia datang ke sana juga. Dan mereka menetap di sebuah hotel tak jauh dari situ. Di pagi harinya mereka datang ke makam Husain. Husain itu di seberangnya Masjid Al-Azhar. Kemudian zuhurnya mereka itu solat. Dan mereka tak mau solat dengan kita. Dan ada tanda di bagian jidatnya, bagian keningnya, yang itu mereka yakini sebagai tanah Karbala. Itu keyakinan orang-orang Syiah. Maka Syiah di zaman itu diutuslah oleh pemimpinnya untuk mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka ketahuan melalui mimpi seorang pemimpin
yang alim, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini ditangkap dan dipulangkan. Rupanya diutus lagi oleh Khalifah Al-Abidi namanya. Orang seorang zindik diutus lagi untuk mendapatkan jasad Nabi Muhammad SAW ini. Begitulah keyakinan mereka bahwasanya jasad para nabi itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang atau kelompok pertama yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Saya yakin peluang ini tidak ada bagi kita, tertutup. Sebab itu hanya dikhususkan oleh Allah bagi para nabi dan rasul-rasul mereka. Yang kedua, mudah-mudahan yang kedua ini kita termasuk orang yang mati syahid. Mati syahid itu banyak kategorinya Bapak Ibu. Orang yang berperang di jalan Allah, mempertahankan agamanya, syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut disebut syahid. Wal mabtun syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam, mati syahid. Tenggelam dalam keadaan beriman. Kalau tak beriman tidak masuk. Karena Fir'aun matinya tenggelam, bukan syahid. Orang yang meninggal karena dibegal. Motor dibegal dia, dipertahankan hartanya, dipertahankannya kehormatan nyawanya. Meninggal orang seperti itu, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya, syahid. Man qatala duna ardihi, orang yang meninggal karena mempertahankan kehormatannya. Kehormatannya diinjak-injak, dilecehkan, dibelanya. Wajib nak kita bela? Wajib kita bela kehormatan kita. Kalau kehormatan kita saja wajib kita bela, apalagi kehormatan agama. Orang membela agama kemudian mereka meninggal. Ya bukan karena kepentingan ini itu. Betul dia tak mau agama itu dilecehkan. Karena hari ini banyak juga orang yang melecehkan agama. Coba cari videonya nanti Bapak Ibu. Jadi kata Bapak ini, orang yang haji itu hanya main-main saja. Putar-putar. Habis itu lempar-lempar setan katanya. Itu kata dia. Kena setannya. Mati kena lempar. Begitulah kata dia. Kemudian mundahan mandir, safa marwah. Nah, kalau orang ini meyakini itu, atau dia bersengaja untuk mencari nama, maka cepat bertobat. Tidak sampai dia kufur akbar, kafir besar hukumnya. Orang yang permainkan agama hukumnya kufrun akbar. Itu kata para ulama, kafir besar. Tapi kalau dia mempermainkan itu dengan kesadaran dan memperoloknya bukan untuk kepentingan dan ingin menjatuhkan agama saja, inilah yang termasuk kufrun akbar. Kalau dia ingin mendapatkan keuntungan, ingin banyak viewernya, orang kan sekarang begitu sekarang. Untuk menaikkan rating dia, dibuatnya yang aneh-aneh. Karena di Indonesia ini, kalau pengen terkenal, mudah Bapak Ibu. Ingat kata-kata almarhum Zain MZ. Kalau pengen terkenal, maka kencingilah sumur Zam-Zam. Kalau di Indonesia nggak mesti itu. Kalau pengen terkenal, buat saja yang aneh-aneh, insya Allah banyak nanti penontonnya. Mau atau tidak kita? Dan itu kita tak mau, karena bukan itu tujuan daripada banyaknya yang menonton kita. Lalu kemudian, nah orang yang terbunuh karena mempertahankan harta, mempertahankan kehormatan, mempertahankan agama, melahirkan, apalagi berperang, itu termasuk orang yang syahid. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, Allah berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun." Jangan kalian katakan orang yang syahid itu mereka mati di jalan Allah, mereka hidup. Itu ayatnya. Hadisnya hadis yang panjang sekali, sebuah kisah di zaman Nabi. Waktu itu ada dua orang yang dikuburkan satu tempat karena mereka ini syahid. Setelah dikuburkan, sampailah suatu ketika kuburnya ini dibongkar. Saat dibongkar Bapak Ibu, jenggotnya itu masih sama seperti dia meninggal. Dan bahkan ketika dipindahkan kuburnya ini, pipinya yang menempel ke tanah itu tidak berubah sama sekali. Betul-betul seperti dia baru saja meninggal.
Maka dibahas oleh Abdullah Azam dalam bukunya tentang Mujahidin fi Afghanistan. Mujahid di Afghanistan. Judul bukunya saya lupa. Di situ disebutkan teori secara ilmiah. Ini teori ilmiahnya. Bahwasanya orang yang mati syahid itu, jasadnya itu menjadi sipoinase, itu bahasanya. Seperti menjadi sabun. Dan sabun ini kan tak dimakan oleh tanah. Tak bisa tanah memakannya, tak bisa tanah mengurainya. Teori manusia mengatakan bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu, jenazahnya mengapa tidak dimakan tanah? Karena dia membatu seperti batunya yang kita tengok, dan aroma zat-zatnya itu seperti zat-zat sabun. Itu kata orang yang menelitinya. Tapi sebenarnya keyakinan kita mengatakan orang yang mati syahid itu benar-benar dijaga oleh Allah dari makhluk-makhluk tanah ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bisa jadi kisah-kisah yang kita sebutkan tadi di kampung-kampung kita, dia tak terkenal. Tapi mereka ini pejuang agama. Meninggal di situ. Fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Mereka keluar rumahnya, kemudian untuk menuntut ilmu, lalu meninggal, itu termasuk fi sabilillah. Bisa jadi itulah amalan dia yang kita mungkin tak tahu, tak nampak. Karena terkadang orang kita tengok, oh ini nampak orang biasa-biasa saja, tapi kenapa dimuliakan? Nah, bisa jadi ada sesuatu amalan yang kita tidak melihatnya secara zahir mata kepala kita. Di sinilah kita diminta oleh Allah untuk selalu berhusnuzon, berbaik sangka terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Peluang ini ada bagi kita semua. Ketiga, yang ketiga ini peluangnya khusus untuk laki-laki saja. Ibu-ibu minggir dulu sekejap. Karena yang ketiga ini seorang muazzin. Ada ibu-ibu muazzin? Jangan sampai pula nanti setelah mendengar keutamaan muazzin itu, azan di Masjid Nurul Huda. Dia cari ketuanya. Siapa ketua aku katanya? Masa dikasihnya azan? Hati-hati, Pak Haji. Baik, orang yang azan. Tidak imam disebut Bapak Ibu. Karena lebih hebat kedudukan seorang muazzin dibanding seorang imam. Karena imam itu udah berkumpul semua, dia ngimamin. Kalau muazzin itu dipanggilnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berkali-kali dia panggilnya, 5 kali sehari. Nah, kata Rasulullah SAW,